We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Harlen Simanjunta MPD. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Dampak negatifnya dari segi perekonomian, yang pertama, sektor pariwisata. Akibat COVID-19 membuat daya beli menurun karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun mancanegara. Yang kedua, banyaknya perusahaan yang keuntungannya turun drastis bahkan rugi. Karyawan yang biasanya bekerja di luar rumah menjadi di dalam rumah, dan banyak juga karyawannya yang terancam di PHK. Yang ketiga, COVID-19 juga berdampak pada aktivitas jual beli di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit toko, pasar, dan perusahaan terpaksa harus ditutup. Dari segi sosial, karena adanya COVID-19, kita dituntut untuk melakukan pembatasan jarak sosial. Hal ini menyebabkan sulitnya kita untuk berinteraksi dengan sesama. Kegiatan adat dan keagamaan pun terpaksa harus dihentikan. Rumah-rumah ibadah seperti gereja dan masjid harus ditutup. Dampak positifnya, kelonggaran pembayaran kredit dan keringanan subsidi listrik bagi pelanggan PLN. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan atau sekolah? Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak guru yang tidak menguasai teknologi. Padahal, di tengah pandemi ini, guru dituntut untuk melakukan pembelajaran secara daring. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak murid yang selama ini bergantung pada fasilitas yang diberikan sekolah. Pasalnya, tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai, baik itu handphone, kuota internet, bahkan listrik. Apalagi siswa yang tinggal di daerah pedalaman dan memiliki perekonomian menengah ke bawah. Yang ketiga, proses belajar terasa lebih berat. Beberapa siswa merasa bahwa pembelajaran dari rumah lebih berat karena rasa bosan dan jenuh. Siswa sulit memahami pembelajaran yang diberikan guru secara daring. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan atau kegiatan perkuliahan? Yang pertama, keterbatasan akses teknologi seperti jaringan, alat, bahkan kuota yang tidak terpenuhi. Lemahnya jaringan internet menjadi kendala dalam mengakses informasi yang sering dialami oleh para dosen dan mahasiswa, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman. Mahasiswa terkadang ketinggalan informasi yang menyebabkan keterlambatan dalam mengirimkan tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, minimnya pengetahuan dosen akan teknologi atau gagap teknologi, terutama dosen yang lahir rentang tahun 1960. Padahal setiap dosen harus siap mengoperasikan sistem pembelajaran daring secara cepat, termasuk mempersiapkan bahan perkuliahan secara digital. Yang ketiga, masalah biaya juga merupakan dampak yang paling dominan. Setiap mahasiswa dituntut harus memiliki kuota untuk mengikuti proses pembelajaran daring dan harus membayar uang kuliah di setiap semesternya. Padahal masih banyak mahasiswa dari ekonomi menengah ke bawah. Dan kampus sendiri juga tidak menyediakan bantuan kuota internet untuk meringankan beban mahasiswa. Yang terakhir, selain perkuliahan, bimbingan tesis atau skripsi bahkan wisuda pun dilakukan secara daring. Hal ini membuat mahasiswa merasa sulit dan tidak dapat merasakan bagaimana rasanya wisuda secara langsung.